Shalom, Tuhan memberkati. Kebodohan itu menjadi kunci utama munculnya kekacauan dalam hidup manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan hati bersyukur, kebaikan akan selalu mengikuti hidup kita. Amin. Haleluya. Dia baik, sangat baik. Shalom, saya Pendeta Sahala Timotius Marbun dari Tanjung Merawa, Sumatera Utara, Medan. Ya, sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita terlebih dahulu serahkan sama Tuhan supaya menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami, saat ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Tuhan, berkatilah Tuhan firman kehidupan yang dibawakan oleh hamba-Mu, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan, sungguh sangat banyak manusia yang mau ditolong di muka bumi ini, yang tidak tahu Tuhan siapa yang mau tempat mereka berseru. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kesusahan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap orang percaya bahwa yang berseru kepadamu, pasti Engkau tolong, pasti Engkau selamatkan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun persoalan mereka, apapun penyakit mereka, apapun kesulitan mereka, Engkau sanggup Tuhan menolong mereka Bapa. Tuhan, tunjukkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menolong mereka, sehingga mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang turun bagi setiap orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman yang sudah nanti akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buka setiap telinga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga Tuhan Yesus, mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom sahabat pecinta online dimanapun Anda berada. Ketika kita menikmati ibadah online, di situ Tuhan pasti hadir memberkati kita semua. Berkat sukacita melimpah boleh kita rasakan, karena kebaikan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari kita datang bawa hati kita, karena kita tahu kebaikan Tuhan tidak akan pernah ada batasnya. Sampai detik ini pun kita masih selalu disertai Tuhan. Kita mau pujikan pujian saat kufikirkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saat kufikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari kita pujikan dengan iman kita. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Kebaikan-Mu tak pernah
kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Mari Bapak dan Saudara, tak imani pujian ini dengan sepenuh hati kita. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, oh haleluya, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai.
berlimpah dengan syukur Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh membalas segala kebaikan hati-Mu dengan memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima kuasa-Mu ya Bapa, melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu dan Saudara yang disertai Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan hati bersyukur, kebaikan akan selalu mengikuti hidup kita. Amin. Haleluya. Dia baik, sangat baik. Mari kita bersorak-sorai bersama meninggikan nama Tuhan. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan dengan kesungguhan hati. Haleluya. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian yang sangat indah membuat kita semangat karena kita tahu Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita mau selidiki hati kita. Apakah kita layak untuk menerima firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus.
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kita pujikan dengan iman kita. Haleluya Tuhan, ini kami ya Bapa, membahas segenap hati kami ya Bapa, selidiki setiap hati kami Tuhan, agar hidup kami boleh layak di hadapan-Mu Yesus. Syukur Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Syukur Tuhan, terima kasih. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat berkumpul bersama untuk menikmati ibadah online. Maka Tuhan, kirimkan kuasa-Mu agar ibadah online dapat kami pelajari bersama. Hamba-Mu siap dan Kau berikan bahasa yang sama sehingga mereka dengan kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saat ini saya berada di tempat wisata yang bernama Telaga Madirda. Adanya di daerah Kemuning, Tawangmangu. Nanti kalau ada di antara
sahabat-sahabat yang ingin menikmati indahnya Madirda dapat WA saya, dapat telepon saya siap untuk mengantarkannya. Mari kita belajar firman Tuhan. Anak Tuhan adalah anak yang telah ditebus oleh Tuhan. Anak Tuhan adalah anak yang diberi berbagai macam fasilitas hidup supaya mereka dapat menikmati hidup di dalam dunia ini. Namun hari ini kita akan belajar tentang munculnya kekacauan dalam kehidupan orang percaya. Saya ulang ya, munculnya kekacauan dalam kehidupan orang percaya. Jadi sebenarnya kekacauan itu tidak diinginkan. Kekacauan itu dapat datang tiba-tiba. Nah, kenapa datang? Mari, Alkitab mengajar kepada kita, memberikan peringatan-peringatan kepada kita supaya kita tidak masuk di dalam kekacauan. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk, jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersuka cita. Dalam 7 ayat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan yang membuat kekacauan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah bebal, bodoh. Alkitab mengatakan kalau ada orang yang bodoh, disitulah akan muncul kekacauan. Yang kedua, tidak berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Mari satu persatu kita pelajari. Kebebalan, kebodohan itu menjadi kunci utama munculnya kekacauan dalam hidup manusia. Nah, jadi bebal itu apa? Bebal itu bodoh sehingga hatinya hanya menyimpan kebusukan. Hatinya menyimpan hal-hal yang tiada benar. Padahal dia anak Tuhan. Ya. Dan yang perlu ditanyakan, benar enggak sih anak Tuhan itu hatinya ada yang menyimpan kebusukan, menyimpan hal-hal yang tidak benar? Banyak. Ya, banyak. Dan dari kebusukan hatinya itu, perbuatannya menjijikkan. Dia tidak mikir apakah saya ini orang Kristen atau tidak. Dia tidak mikir. Yang penting dia berbuat sesuka hatinya. Kebebalan ini membuat manusia tidak peka dengan Allah. Manusia tidak peka dengan firman Allah. Manusia tidak peka dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, maka Alkitab mengatakan
hati-hati kalau terjadi kekacauan dalam kehidupanmu. Hati-hati kalau terjadi kekacauan dalam pekerjaanmu. Hati-hati kalau ada kekacauan dalam hubunganmu dengan teman-teman lain. Periksa hati dulu. Allah sebenarnya ingin mengembangkan akal budi manusia. Supaya manusia mengerti rencana Allah di dalam setiap langkah hidupnya. Bukankah Yeremia mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang baik untuk kamu. Rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan dan sebagainya. Tapi heran, kenapa ada anak Tuhan yang hidup di dalam kekacauan. Jadi kebebalan membuat pandangan manusia menjadi sempit. Sehingga karya Allah yang besar tidak dirasakan di dalam hidupnya. Karya Allah yang besar tidak pernah diperhitungkan oleh mereka. Contoh, bangsa Israel dipimpin Musa berjalan di padang gurun. Walaupun di padang gurun, Allah tetap menaungi dengan tiang awan. Allah tetap menjagai dengan tiang api. Setiap hari Allah memberi roti mana. Setiap airnya menjelang habis, Allah memunculkan mata air. Fasilitas Allah luar biasa. Tapi orang bebal ada juga. Begitu ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka demo, mereka marah, mereka mengambil batu, mereka ingin melempari Musa dengan batu itu. Padahal kalau dia mengenal kebaikan Allah, tidak mungkin muncul. Ya, kalau kekurangan air dibicarakan dengan enak, tidak terjadi pemberontakan. Di padang gurun pernah ada pemberontak yang bernama Korah, Datan, dan Abiram. Yang pernah menikmati berkat Allah, yang pernah menikmati tiang awan, yang pernah menikmati tiang api, tetapi hatinya busuk. Dia kumpulin orang, dia ingin demo Musa, supaya Musa turun, supaya Harun turun. Apa yang dilakukan Allah? Kebodohan itu mengakibatkan dia ditelan oleh bumi. Kacau hidupnya. Nah, jadi kebebalan membuat segala perkataan dan perbuatannya menjijikkan. Kalau saat ini muncul kekacauan, stop. Belum jauh kita. Periksa hati. Apakah Allah masih ada di dalam hidup kita? Apakah kemurahan Allah masih terus menerus tercipta untuk kita? Di padang gurun tidak ada yang ditelantarkan. Penyebab yang kedua, kekacauan muncul karena mereka tidak mau berseru kepada Allah. Artinya mereka berdoa, tapi doanya tidak sungguh-sungguh. Mereka berdoa, tapi doanya tidak dilandasi dengan kepercayaan yang kuat. Jadi makna berseru ialah mengundang Allah, melibatkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Jadi orang bodoh tidak melibatkan Allah di dalam hidupnya. Mereka berani berseru, mereka juga berdoa, tetapi mereka tidak mau dirombak oleh Allah. Hidupnya masih menggunakan hidup lamanya. Dia tidak mau menggunakan hidup yang diperbarui.
Berapa lama Bapak Ibu ke gereja? Hati-hati. Tuhan tidak pernah menelantarkan umatnya. Orang yang percaya langsung diampuni, langsung diberi berbagai macam fasilitas, hidupnya dituntun dan sebagainya. Tapi kalau suatu saat kita mengalami hal seperti ini, perlu kita pelajari. Sebab dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita berseru untuk mengusir kekacauan yang ada di dalam kehidupan kita. Allah suka jika ada manusia yang mau berseru, artinya mengundang Allah dengan sungguh-sungguh, artinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah suka. Dan di saat kita berseru, Allah turun. Allah mengusir kekacauan. Dan Allah kepingin membawa kita dalam satu persekutuan yang erat. Yohanes 15 mengatakan bahwa carang itu harus tertanam pada pokoknya. Kalau carang itu tertanam pada pokoknya, pasti ada buah. Nah, Tuhan mengundang kita supaya kita menampilkan buah-buah kita. Kalau yang muncul kekacauan, periksa bagaimana doa kita. Apakah doa kita ini sudah dengan doa yang betul-betul atau hanya sekedar, ya saya orang Kristen, saya akan berdoa. Tapi doanya tanpa landasan iman. Yang ketiga, munculnya kekacauan karena manusia tidak menggunakan Allah sebagai tempat perlindungan. Allah sudah siapkan tempat-tempat perlindungan. Daud dengan pengalamannya, mulai dari gembala, menjadi prajurit, sampai dengan menjadi raja. Daud mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Seorang raja pasti juga punya masalah. Ada kekacauan kadang-kadang. Kadang-kadang muncul kekacauan. Tapi Daud sangat peka dengan Allah. Begitu kerajaannya muncul kekacauan, begitu hidupnya muncul kekacauan, apa yang dilakukan Daud? Dia berlindung kepada Allah. Pengalaman ini diberikan kepada kita bahwa Allah itu tempat perlindungan. Allah siap untuk menetralisir segala keadaan yang muncul. Bahkan Allah siap untuk membalikkan keadaan dari keadaan yang kacau menjadi keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi mari kita waspadai kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita kacau. Tuhan tidak ingin keluarga kacau. Tuhan tidak ingin rumah tangga kacau. Tuhan tidak ingin pekerjaan kacau. Namun bila di tengah-tengah kenyamanan, di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah kesuksesan ada kekacauan, cepat-cepat segera lihat hati, lihat hidup. Jangan-jangan kita menjadi orang bebal. Orang yang hatinya sudah penuh dengan hal-hal yang tiada baik. Jangan-jangan kita tidak berseru kepada Allah. Doa kita sudah menjadi doa yang mandul. Ataupun perlindungan kita sudah meninggalkan Allah. Sehingga perlindungan terhadap Allah tidak muncul. Kita jauh dari Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami telah belajar bersama supaya kehidupan kami lepas dari kekacauan. Supaya kami tetap menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Yang membuat
doa kami aman dan nyaman di dalam-Mu Tuhan. Dan hati kami lepas dari kedegilan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, mari kita akan mendengar terlebih dahulu pengumuman-pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang kedua, kita harus berdoa untuk ibadah online, supaya ibadah online ini terus jalan. Ya, kita mengadakan penginjilan melalui ibadah online ini. Doakan Bapak Ibu. Doakan agar kru ibadah online sehat. Doakan agar kru semangat sehingga ibadah online luar biasa. Alat-alat awet. Ya, alat-alat awet karena alat-alat ini mendukung ibadah online yang kita lakukan hari-hari ini. Terus kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-like, lalu dikomentari, lalu di-share. 3 ini permintaan kami. Nah, mari sesudah kita dengar pengumuman, masih pengumuman yang ketiga. GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah tatap muka. Minggu pagi jam 7 itu ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah raya. Selasa sore ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Rebo jam 6 sore ada ibadah cabang Perumnas yang berada di Geraha. Lalu juga Jumat jam 6 sore ada ibadah permata di Geraha. Silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dari GBS Haleluya Palur. Yang belum ibadah, tolong kami siap untuk menampung. Mari kita belajar bersama pada jam-jam ibadah yang telah kami umumkan. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati beliau, terlebih Presiden. Tuhan pimpin berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu di tiap langkahnya. Di tiap pekerjaan yang Engkau akan memimpin menyertai. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak pimpin berkati beliau. Pimpin berkati. Kami berdoa juga untuk wali kota, bupati, gubernur, camat, lurah. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas mereka, menjalankan instruksi dari Presiden. Engkau akan berkati camat, lurah, RT, RW. Berkati beliau Tuhan, terlebih para Polri, TNI, pimpin untuk mengamankan negeri kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Dia minta organ tubuh yang baru Tuhan. Engkau punya kemampuan yang tak terbatas. Engkau mampu memberikan yang terbaik untuk Octavianus Hendrawijaya. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Biar Octavianus Hendrawijaya dapat berjalan melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Sugito Tuhan, yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Un, Tuhan jamah. Sehingga hari-hari ke depan ini, Bu Gito dijamah dengan kesembuhan, dapat beribadah bersama dengan kami. Kau juga berkati dan sembuhkan Ibu Setio Purnomo, Engkau juga sembuhkan Arin, Engkau juga sembuhkan Bu Linda. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus.
Arin, Ibu Setyo Purnomo, dan juga Ibu Linda dijamah dengan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono, Pak Hinanto, dan juga Pak Marsudi. Mereka telah Kau jamah, tinggal pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjamah mereka, Kau telah menjawab mereka. Sebentar kami akan tinggalkan persekutuan kami. Biar berkat-Mu Kau curahkan. Tingkap-tingkap langit-Mu pun Kau buka untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.